Oke, oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya. Apakah sudah monitor Aurelia? Sudah, Pak. Oke ya, sudah ya. Berarti sudah bisa kita mulai ya. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke, saya presensi dulu ya. Bentar. Sini. Oke, saya presensi dulu sini. Riananda ada nggak Riananda? Riananda ada Riananda? Belum ada ya. Oke, Esa Putri. Hadir, Pak. Iya. Diandra. Hadir, Pak. Iya. Ketiwik Nur Yunita. Hadir, Pak. Iya. Bernits. Hadir, Pak. Iya. Oke. Aurelia Siva. Ada Aurelia. Hadir, Pak. Oh iya tadi ya. Aisabila Melody. Hadir, Pak. Iya. Yenita Nur Hamidah. Hadir, Pak. Iya. Nabila Awalia. Hadir, Pak. Oke. Juliana. Hadir, Pak. Iya. Nisrina. Hadir, Pak. Bapak Riananda Iya. hadir. Oh ya, Ria Nanda ya. Oke. Terus tadi ya. Nafisah, ada Nafisah? Hadir, Pak. Iya. Terus Ariska, ada Ariska? Hadir, Pak. Iya. Kansa, ada Kansa? Ada, Pak. Iya. Terus Denisa Apriliani? Hadir, Pak. Iya. Sahnindita, ada? Hadir, Pak. Iya. Iya yang Fauzia. Hadir, Pak. Iya. Tasya Berliana, ada Tasya? Ada nggak Tasya? Belum hadir ya Tasya? Oke. Kayaknya izin deh, Pak. Kenapa? Kayaknya izin. Izin Mungkin ya. udah menghubungi Bapak sebelumnya tanya-tanya. Tasya. Oh iya coba ya. Oh iya Tasya Berliana. Iya. Izin.
Oh ya, sedang bimbingan magang. Ya, WFO bimbingan magang. Oke ya, tadi siapa tadi? Tasya Berliana. Oke, terus Upitria ada? Hadir. Terus Niken. Hadir. Ya, oke. Berarti Tasya aja ya. Oke, sekarang kita masuk di pertemuan terakhir ya. Nah ini pertemuan terakhir. Ya, ini sudah pertemuan ke-15 ya. Udah disapa nggak terasa sudah terakhir saja nih ya. Minggu depan sudah mulai UAS ya. Oke, sebelum mulai, jadi UAS-nya nanti ada 2 model soal ya. Pertama soal mengenai metode transportasi ya menggunakan solver. Nah itu ya. Terus kedua metode penugasan menggunakan solver. Itu ya satu model ya. Itu kan sama ya, pakai Excel. Yang kedua otomisasi ya. Nah otomisasi penggajian ya menggunakan Perl ya di Odoo. Nah hari ini akan kita bahas ya ini. Ya nanti untuk Odoo-nya kalian screenshot saja ya hasilnya. Terus hasil dari langkah-langkah ketika membuat payslip. Nah itu ya. Berarti ada apa? Ada 2 file ya. Berarti file bentuknya Excel solver. Terus yang kedua filenya bentuknya PDF ya, hasil screenshot implementasi ya penerapan ya Perl ya di Odoo ya itu. Oke, sekarang saya lanjut ke modulnya ya. Nah ini. Ya ini ya Perl. Nah pasti sudah tahu ya apa itu Perl. Nah Perl P gabungan dari P dan RO. Ini ya. Kalau lihat sini ya, P itu kan pembayaran ya. Pembayar. Ya, membayar ya dengan menggunakan RO. Atau juga sini ya, pembayaran gaji ya, penggajian. Nah, ini kan kegiatan yang berkaitan dengan HRD ya ini. Ya. Nah, kalau penggajian biasanya kan menggunakan untuk perhitungan gaji ada yang menggunakan Excel ya. Wah, itu ya kalau Excel itu kan agak rumit ya. Kita harus pakai rumus ya, terus masukkan jenis gajinya segala macam ya, sehingga tidak efisien ya. Yang terjadi adalah apa? Memakan waktu ya itu. Ini ya, mungkin di Excel juga ada ya. Orang buat penggajian menggunakan Excel, tapi itu lebih rumit ya sehingga hanya orang-orang yang sudah terbiasa ya mendata gaji dengan Excel ya itu. Nah, dengan menggunakan Perl yang ada di software Odoo ya, ya ini maka ini bisa diatasi. Ya, nah jadi Perl itu aktivitasnya pertama kita harus buat salary rule. Nah, salary rule itu apa? Salary rule adalah semacam ini ya elemen-elemen gaji ya gitu ya. Kalau elemen-elemen gaji kan isinya apa? Nah ini ya. Nah ini elemen gaji nih. Ada 5 hal ya, elemen gaji ya atau yang harus kita konfigurasi. Ya ini pertama gaji pokok ya basic ya ini gaji pokok. Ya terus gross. Nah ya ini gaji bersih ya setelah dipotong. Ya artinya gaji semua gaji ya total gaji dipotong hasilnya adalah gross ya ya gaji bersih. Nah kalau net itu total dari gaji ya total dari semua gaji ya net artinya sebelum dipotong ya ini. Nah nanti akan muncul nih nanti di payslipnya ya
Terus ada yang namanya allowance ya. Nah, ini allowance. Allowance ini adalah tunjangan-tunjangan ya, seperti tunjangan jabatan ya, tunjangan apa? Hari raya ya, tunjangan transportasi, tunjangan kehadiran ya. Nah, itu allowance ya. Terus ada juga ya yang namanya ini ya, deduction. Nah, ini deduction ini adalah potongan ya, potongan gaji itu apa biasanya? Kalau potongan gaji, mungkin ada yang tahu jenis-jenis potongan gaji? Upitria, coba apa? Contoh potongan gaji. Apa ya? BPJS, asuransi. Iya, ya, bisa ya, itu salah satu contoh potongan gaji ya. Potongan BPJS ya. Terus asuransi ya, tuh. Terus kita lanjut lagi ya, ini. Nah, jadi ini 5 hal penting ya yang ada dalam salary rule. Nah, nanti tergantung dari peraturan perusahaan apa saja nih elemen-elemen gajinya ya itu. Jadi umumnya seperti ini ya. Nah, kalau di aplikasi Odoo itu ada basic, ada gross, ada net, ya, ada allowance, ada deduction. Nanti jenis deductionnya, jenis allowance-nya kita akan bikin sendiri ya, gitu. Terus juga gaji pokoknya berapa, nanti kita tentukan sendiri ya ini. Nah, ini adalah bagian salary rule ya. Nah, ini ya salary rule. Gaji pokok, gross, gaji bersih ya setelah dipotong dengan potongan lain. Terus net di keseluruhan gaji ya. Ditambah tunjangan ya, ini allowance. Terus apa? Ada yang namanya allowance ya, gaji tambahan ya tunjangan. Nah, ini ya. Terus deduction, potongan. Ya tadi seperti yang disebutkan ya. Nah, ini bagiannya. Nah, sekarang kita langsung buat ini ya, salary rule. Kita masuk di Odoo-nya ya. Nah, ini. Duh, kalau belum ada payroll ya, berarti kita harus install payroll-nya ya ini. Ya, installnya di sini ya, apps ini. Ya, ini kita klik nih apps-nya. Oke ya, terus kita ini ya, apps-nya kita hilangkan. Kita masuk di sini ya, kita ketik pay. Nah, kita klik aja set modul. Nah, di sini ada ya payroll. Nah, kita pakai yang ini ya, payroll, baru kita install. Setelah diinstal ya, nanti dia muncul di sini payroll. Nah, ini kan sudah muncul ya. Nah, ini saya sudah pernah membuat payslip ya atas nama pegawai di sini Doni ya. Nah, ini Doni. Nah, sekarang kita coba buat ya, buat sebelum membuat apa payslip kita harus tentukan dulu ya salary rule-nya ya. Nah, nih. Ini ya salary rule-nya. Nah, kita pilih payroll. Kita pilih salary rule. Nah, ini sudah ada nih ya. Ada gaji pokok staff, gaji pokok manajer, dan B untuk manajer ya, tunjangan kesehatan A. Ini untuk staff ya. Nih, terus ada gaji pokok juga ya di sini. Nah, ini yang sudah pernah dibuat ya ini. Nah, bagaimana Pak kita buat salary rule elemen-elemen gaji ya, kita buat lagi juga bisa di sini ya. Nah, misalkan kita ingin membuat ya create just salary rule ya untuk gaji supervisor misalkan ya. Nah, kita create ya di sini ya gaji pokok untuk supervisor ya. Nah, ini ya. Ya, ini gaji pokok untuk supervisor. Nah, ini. Nah, ini ya supervisor. Kategorinya apa? Berarti kan kalau gaji pokok berarti basic tuh ya. Ini. Terus kodenya. Nah, kita masukkan kodenya di sini. Misalkan bebas ya, kode hanya untuk identitas ya, identitas kode. Ya, kode 001
supervisor. Nah, SV misalnya. Nah, ini. Ya. Terus ini sequen ya 5. Ya, ini biarkan saja ya, nggak apa-apa ini. Ya, sequen 5 ya ini. Terus ada condition based on always true ya. Nah, kondisinya adalah aktif gitu ya, true. Terus amount tipenya fixed amount ya, artinya ada nilai harganya gitu ya. Nah, nilai harganya. Terus kuantitinya 1 ya. Terus fix gaji pokok supervisor berapa di sini ya, ini. Itu ya. Kalau ini misalkan kita masukkan sini. 55 misalkan ya. Nah, 55 100 ya. Itu 23. Ya, ini. Ini ya, itu. Nah, kalau sudah kita save. Nah, kita save. Nah, kita sudah buat satu tambahan salary rule untuk sini ya, supervisor sini ya. Nah, ini supervisor ya. Tuh. Ada ya, tambah satu nih ya, supervisor. Nah, setelah itu kita buat lagi nih tunjangan kesehatan untuk supervisor nih, belum ada ya. Kita buat create ya. Sini tunjangan ya. Nah, ini ya. Misalkan tunjangan kesehatan ya, itu. Supervisor ya. Nah, saya singkat aja supervisor. Kategorinya kalau tunjangan itu adalah allowance ya. Nanti tambahan gaji nih ya, allowance. Itu ya, kodenya ya bebas ya. Kita masukkan aja 001 tunjangan kesehatan ya, TJ SPF ya, supervisor ya misalkan. Nah, gini ya. Bebas sebenarnya kodenya. Tergantung kebutuhan perusahaan sini apa standarisasinya ya. Nah, di allowance true fixed amount ya. Quantity 1, masukkan tunjangan untuk kesehatannya, misalkan dia buat 1.600 misalkan ya. Nah, ini 123 ya. Nah, 1.600.000 misalkan ya. Nah, kalau sudah kita save. Nah, ini ya. Sehingga bertambah ya salary rule-nya. Tunjangan kesehatan supervisor. Ini ya. Sekarang kita buat untuk yang deduction, potongan. Ya, nah tadi ada yang bilang tuh ya temennya, ada contoh deduction Pak, potongan asuransi Pak, misalkan asuransi kesehatan ya, itu bisa juga ya. Atau mau potongan yang berkaitan dengan potongan koperasi ya, ini udah ada ya potongan koperasi ya. Nah, kita buat lagi misalkan potongan ya, potongan asuransi misalnya. Nah, ini asuransi. Potongan asuransi untuk supervisor ya. Nah, kita singkat aja nih. Nah, kategorinya adalah deduction. Kodenya ya bebas ya, 001 potongan asuransi untuk supervisor ya ini. Nah, gitu ya, pas SP ini. Dia defaultnya ini ya. Lalu kuantitinya 1, harga atau nominal potongan asuransi untuk supervisor adalah, misalkan masukkan di sini 250.000 misalkan ya, 123. Nah, ini ya tuh. Lalu kita save. Nah, kalau kita pilih salary rule. Nah, kita lihat sini salary rule sudah ada ya, nambah potongan asuransi supervisor, tunjangan kesehatan supervisor, gaji pokok supervisor. Ya, ini. Nah, ini sudah kita buatkan salary rule-nya, tinggal kita masukkan salary struktur. Salary struktur adalah struktur gaji pegawai. Ya.
mulai dari staff, supervisor, ya, direktur, ya, dan sebagainya. Nah, kita klik salary struktur. Nah, kita lihat di sini. Yang sudah ada adalah salary struktur untuk gaji staff. Ya, salary rule-nya terdiri dari tunjangan kesehatan A, ya, potongan koperasi, gaji pokok staff, dan gaji manajer. Gitu ya. Terdiri dari ya potongan koperasi, gaji pokok manajer, tunjangan kesehatan manajer. Sekarang kita mau buat lagi nih salary struktur untuk gaji supervisor misalnya. Nah, ini ya gaji supervisor ini. Oke ya, supervisor nih. Gaji supervisor. Ya, referensinya. Nah, kode referensi ya 001 ya SPF. Ya, nah kita masukkan G aja ya, gaji GJ. Tuh. Nah, kalau sudah, nah ini parentnya tetap ya di base for new struktur. Ya, artinya struktur baru dalam gaji supervisor. Nah, sekarang seluruhnya apa saja? Nah, tinggal kita masukkan sini add item. Nah, berarti kan dia harus punya gaji pokok. Nah, cari gaji pokok supervisor. Nah, ini ya gaji pokok supervisor. Ya, tuh. Terus apa lagi? Kalau mau sekalian bisa ya nih. Tunjangan kesehatan supervisor, potongan asuransi supervisor. Terus ada lagi misalkan potongan koperasi misalkan ya. Nah, dia ikut koperasi misalkan ya deduction. Ingat ya, deduction itu adalah potongan. Potongan asuransi adalah deduction. Ya, nah, tunjangan kesehatan adalah allowance. Ya, di allowance. Jadi sesuai dengan levelnya ya ini. Kalau koperasi umum nih ya, umum semua ikut koperasi dipotongnya sama misalkan ya ini. Tuh. Kalau belum buat bagaimana Pak? Buat aja potongan koperasi. Ya, nah misalkan ya, kita tidak pilih potongan koperasi ya. Nah ini kita pilih ini tiga salary rule ini. Ya, lalu select. Nah ini ya. Jadi ini adalah salary struktur untuk level gaji supervisor. Ya nih, terdiri dari potongan asuransi, ya tunjangan kesehatan, gaji pokok. Nah ini sudah kita save. Nah, di sini sudah ada ya. Kita lihat sini ya. Nah, ini ya gaji supervisor. Nah, ini ya salary rule-nya ini. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal buatkan dia payslip. Nah, ketika mau gajian kan harus dibuat payslip tuh. Ya, harus buat payslipnya. Ya, itu. Nah, untuk buat payslip ya pertama kita harus cek di payroll. Apakah pegawai-pegawai itu sudah ada kontraknya? Nah, ini ya. Nah, berarti kalau kerja kan harus ada kontrak ya. Nih. Ya, perjanjian hitam di atas putih. Kita lihat kontraknya. Nah, ini baru kontraknya Doni. Ya, ini Doni ya. Tuh, Doni. Ya. Kontraknya baru Doni. Ya, ini. Terus kontrak yang lain belum ada. Padahal employee-nya, pegawainya ada banyak nih. Agus ada, Dika ada, Doni, Randy yang belum. Ini nih. Agus belum dibuatkan nih. Ya. Terus Dika juga belum. Ya. Randy juga belum. Ya. Rudy juga belum. Nah, ini bisa kita buat kontraknya. Jadi cara yang paling bagus adalah ketika dia pegawai, nah di proses rekrutmen. Jadi ya, ini kan proses rekrutmen ya. Itu proses rekrutmen di sesi kemarin berarti prosesnya harus selesai sampai tanda tangan kontrak ya ini. Nah ini misalkan ya staf rekrutmen staf keuangan. Nah ini prosesnya kita lihat nih. Dia sudah selesai nih ya, sudah tanda tangan kontrak. Berarti nanti dibuatkan kontraknya di sini. Nah sekarang karena kita ingin membuat kontrak untuk pegawai yang belum ada kontraknya di sini ya. Di sini kita masuk ke employee ya, kontrak. Nah ini baru Doni doang ya. Kita ingin membuat kontraknya. Bentar ya, kita anggap ini Rudy staf keuangan ya. Dia masih staf ya, harusnya kita
cari yang supervisor ya. Nah, ini supervisornya belum ada di sini. Nah, kita buka lowongan. Nah, sekalian apa ya? Kita anggap ini aja ya. Kita anggap Agus ini ya sebagai manajer purchasing ya ini yang akan dibuatkan kontraknya. Nah, ini ya sebagai manajer purchasing nih ya. Nah, ini kalau mau dirubah bisa ya. Ya kita pilih, kita edit ya sini. Nah, ini dia manajer ya. Apa artinya? Manajernya dia administrator ya, sorry. Job title-nya dia kita ganti ya. Dia sebagai supervisor ya. Nah, ya supervisor ya. Supervisor ya. Oke ya, tuh kita create supervisor. Ya, kalau kita lihat lagi di sini. Oke. Oke, ini kita lihat Agus. Ini belum diedit ya tadi ya. Harus di-save tadi. Kalau mau kita buat pegawai baru berdasarkan hasil rekrutmen. Ya. Nah, misalkan perusahaan membuka lowongan kerja untuk posisi supervisor. Ya, kita lihat ya, supervisor. Dia sudah ada, belum ada supervisor sini. Supervisor purchasing ya. Nah, ini. Hired employee. Ekspektasi masih 0. Ini sudah ada sebenarnya. Job position supervisor purchasing. Nih ya. Masih progres nih. Atau kita mau buat baru lagi juga bisa ya ini. Ya, kita buat posisi baru ya. Untuk ya supervisor keuangan ya. Nah, ini supervisor keuangan. Di departemen keuangan ya sini. Nah, ini ya masuk ke keuangan, departemen keuangan yang ini ya. Tuh. Recruitment responsible. Ini ya. Artinya apa nih? Sambil kita ngulang untuk recruitment ya, modul kemarin ya. Responsible ini ada yang mengelola perekrutan karyawan ya, biasanya kan manajer HRD atau siapa di sini manajer HRD-nya. Ya, misalkan kita anggap administrator dulu ya ini. Ya, ekspektasi butuh berapa pegawai di sini? Ya, 1 misalkan ya. Job posisinya apa? Ya. Posisinya adalah mengontrol transaksi. Ya, mengontrol transaksi udah kita save ya. Nah, ini kita save. Oke. Nah, ya, ada job position nih. Supervisor keuangan, departemen keuangan ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke. Udah tinggal proses recruitment. Ya, kita cari sini ya. Job position. Otomatis sudah ada di sini ya supervisor keuangan nih. Nah, kita pilih nih aplikasinya. Baru tahap, setelah itu baru tahap proses perekrutan ya nih. Ya, perekrutannya itu apa saja? Seleksi berkas, interview, tes komputer, interview negosiasi gaji, tanda tangan kontrak. Nah, ini kalau belum dibuat kita buat aja. Ya di sini. Ya, ini karena sebelumnya kita sudah buat ya ini. Ya, itu. Kalau belum kita buat ya ini. Untuk yang rekrutmen staf supervisor ini ya, kita klik lagi. Ini. Kalau sudah, kita tinggal buat siapa kandidatnya di sini ya. Nah, ini seleksi berkas. Kita create. Nah, kita masukkan aplikasi lamaran yang sudah masuk. Misalkan sini ya. Namanya misalkan ini ya. Nah, ini Joko. Nah, aplikasi lamaran Joko. Ya, aplikasi name, lamaran, ya, berkas, lamaran, lowongan. Nah, lowongan Joko, ya, aplikasi name Joko, misalnya sini. Ya,
username-nya. Nah, udah ada belum Joko di sini? Kalau belum ada, kita tulis aja Joko. Ya. Oke ya, kita create Joko ya. Emailnya apa? Ya, joko123@gmail.com. Udah ya. Phone-nya, nomor teleponnya ya. Ini bebas ya. Nomor handphone ya. Lulusan, tamatan ya, graduate, bachelor, misalkan bachelor degree. Ya, nah, job position udah ada di sini ya. Supervisor keuangan. Responsible administrator, next action. Nah, tanggal berapa nih action selanjutnya? Misalkan tanggal 7 hari ini. Ya, atau besok. Nah, bebas ya. Nah, ini source. Nah, dia mendapatkan informasi dari mana? Dari surat kabar misalnya. Nah, apakah ada punya referensi ya dari seseorang di sini? Gitu. Kalau tidak ada, kosong. Nah, ekspektasi dia ketika melalui aplikasi dia kirim berapa ya salary-nya di sini. Ya, dia masukkan sini. Misalkan 7. Nah, 1 2 3 ya. Ya, itu terus dipropose salary-nya ternyata oleh setelahnya ternyata 6 1 2 3 1 2 3. Nah, itu. Ya. Nah, ini kan keinginannya ternyata ada batasannya misalkan ya di sini. Oke ya. Oke, availability. Nah, kebersediaan dia bekerja. Nah, misalnya tanggal 8, Pak, gitu. Terus apakah ada catatan di sini ya? Itu. Ketika interview atau berkas. Nah, udah kalau sudah kita save. Nah, jangan di create employee dulu. Kalau create employee ini sudah jadi pegawai, ya itu artinya kita save dulu. Karena ada proses nih, interview, tes komputer, interview negosiasi gaji, kontrak ya. Nah, kita save. Tuh. Ya. Nah, jadi prosesnya selanjutnya adalah interview. Bisa kita klik sini interview ya. Langsung ini ada proses interview. Ya, ini. Setelah di interview ternyata oke gitu ya. Perusahaan cocok ya dengan pegawai tersebut. Ya, ini. Ya, baru lanjut tes komputer, klik di sini. Nah, bisa juga ya pakai drag and drop. Ya, caranya kita pilih job position-nya dulu ya sini. Job position, pilih supervisor keuangan. Nah, ini. Nanti langsung dari sini ya, karena tadi sudah kita pilih interview. Ya, interview sudah. Oke, perusahaan berarti tes komputer. Berarti lanjut ke tes komputer misalnya. Nah, pindah ke sini. Tuh ya. Oh, ternyata tes komputernya gagal. Ya, gagal artinya tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Ya, nah berarti udah stuck di sini dia. Ya, stuck di sini artinya dia tidak lulus itu ya. Nah, ya, dia tidak lulus. Ya, tidak lulus berarti sudah stuck aja di sini nih. Ya, kasih dia catatan di sini ya. Nah, misalnya tidak lulus. Ya, nih, tidak lulus ya, tes komputer misalnya. Nah, ini. Itu ya, ini kita save. Ya, ini sudah, kita klik lagi job position. Klik lagi application supervisor keuangan. Nah, ini stuck di sini nih. Dia artinya nggak lulus komputer nih. Berarti nggak boleh lagi ke proses selanjutnya ya. Berarti kita cari lagi ya. Oh, ternyata ada aplikasi yang masuk, ya lamaran aplikasi yang masuk ya dari Gani misalnya. Nah, Gani ya, Gani ya, aplikasi lowongan Gani biasanya ya. Terus application name ya, nah ini ya kontaknya. Kalau belum ada kita tulis ini Gani ya, Gani, teleponnya, emailnya ya, gani123@gmail.com. Oke ya, teleponnya
Nah, ini ya 021 sekian sekian ya. Mobile ya, 0 sekian sekian ya. Lulusan misalkan bachelor degree. Nah, ini sudah ya, di responsible administrator, next. Di aplikasinya dia mau bekerja mulai besok misalnya. Nah, ini baru di aplikasinya ya. Nanti kan di interview akan beda lagi ya. Sesuai kebutuhan perusahaan. Kapan waktunya dibutuhkan ya. Appreciation ya. Appreciation bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan terusnya. Source dia mendapatkan informasi lowongan dari mana ya itu. Ya, biasanya kan di surat lamarannya ada ya. Saya berdasarkan informasi dari email atau dari surat kabar gitu. Mendapatkan informasi lowongan sekian. Dia referensi, kalau ada punya referensi ya dari sana perusahaan tersebut, ada temannya atau saudaranya dan sebagainya, ini referensi. Tadi kontrak ya, artinya ini masih draft gitu ya, masih keinginan dia di aplikasi lamarannya. Ekspektasi salary-nya itu ya, dia ingin berapa di sini. Nah, biasanya kalau ngelamar lowongan pasti diminta disebutkan tuh berapa ya gaji yang diinginkan ya itu. Tuh ya ini. Terus propose-nya, salary-nya ternyata di propose sekian misalkan ya. Tuh. Nah, ini contoh ya misalkan. Ya, di propose sekian ya. Tuh. Terus availability, dia bersedia bekerja misalkan, besok Pak, atau tanggal 10, atau akhir bulan, atau awal bulan, ya bebas ya, tergantung kesepakatannya ya, misalkan besok. Nah, ini catatan ya. Oke, kita save ya, itu jangan diklik dulu ya karena belum jadi pegawai ya. Nah, kalau udah proses interview ya, di seleksi berkas kita proses interview. Kalau setelah interview oke, dia mau datang hadir, kita klik interview ya. Ini ya, bisa juga melalui tadi ya, drag and drop. Nah, ini kita klik interview ya. Nah, interview proses next actionnya nanti interviewnya besok ya. Sekarang kita coba yang drag and drop ya, bisa melalui klik ini ya, bisa drag and drop. Pilih recruitment, job position ya, nih. Aplikasi supervisor keuangan ya. Nah, kita lihat sini ya, Gani ini ya, kita lihat stop di sini ya, karena dia nggak lulus tadi ya, tadi masih interview ya. Nah, ini kan Joko ya, Joko di sini stop ya, nggak lulus dia komputer. Sekarang Gani di interview, oke, sudah sesuai ya dengan ekspektasi perusahaan misalkan ya. Kita balik lagi ke sini ya. Oke, sudah sesuai ekspektasi perusahaan, dia tes komputer sini ya. Tes komputer ternyata lulus berarti sudah nih interview negosiasi gaji. Ya sini negosiasi sudah oke, buat tanda tangan kontrak ya. Nah, ini sudah selesai, down ya. Nah, kalau sudah down kita klik ya, lalu create employee. Nah, kita jadikan dia sebagai pegawai ya nih. Tuh ya, udah jadi pegawai nih. Public information, personal information, ya tinggal kita edit nih ya. Kita edit langsung dari sini ya. Home address-nya sudah, tinggal nanti dilengkapi. Hire setting-nya, dia langsung ke Gani di sini. Ke Gani ya, karena Gani ini belum ada. Kita buat aja Gani ya. Nah, Gani, create Gani. Nah, ini ya. Ini emailnya jangan lupa dimasukkan. Ya. Gani 123 ya @gmail.com. Oke ya, ini teleponnya ya, nomor teleponnya ya, ini bebas ya. Nomor HP-nya, ini ya, bebas ya. Fact-nya berapa ya? Nih. Kalau dia punya nomor fact ya, ada. Oke, di save. Ya, related user ini adalah employee, nanti berelasi dengan dia punya username. Ya, punya username untuk buka aplikasi ya, itu namanya related user ya. Nah, kalau sudah kita save ya ini.
Oke ya, kita save. Nah, otomatis nih di sini di employee sudah ada ya. Employee sudah ada pegawai yang masuk baru. Ya, tuh. Namanya Gani. Nah, ini ya Gani. Nah, inilah hebatnya ya. Odoo dia bisa terintegrasi ya. Ketika kita membuat lamaran atau job position, lalu direkrut dengan proses rekrutmen, terus dia sudah oke, terus di employ sudah masuk di sini ya. Dan juga sudah langsung ada di user karena kita sudah buatkan related usernya ya ini. Jadi sekarang kita lihat ya, setting user, klik user. Nah, ini sudah ada nih Gani tuh ya, tuh. Tinggal kita buat passwordnya ya. Kita edit dulu password dan hak akses. Nah, karena Gani dia sebagai supervisor keuangan untuk project, dia belum punya hak akses. Akunting dia sebagai, karena dia bukan manajer ya, user misalkan ya, itu ini sorry ya, inventory nggak ada ya. Accounting dia sebagai accounting atau billing ya, misalnya akuntan ya, supervisor misalkan ya nih. Ya, akuntan ini terus setingkat juga dengan supervisor ya. Advisor ini setingkat dengan manager ya kalau di accounting and finance. Terus ada purchase, apakah dia megang purchasing juga atau tidak ya. Kalau dia sebagai user ya user. Nah, employee karena dia supervisor ya, dia officer misalkan ya, itu holiday. Nah, ini leave ya, cuti nih. Dia sebagai officer. Officer ini setingkat supervisor ya. Nah, recruitment karena dia bukan bagian HRD ya, dia bukan haknya untuk melakukan penerimaan pegawai ya, itu bisa dikosongin ya. Expense tracker ya, kalau dia supervisor bisa officer ya, itu timesheet ya, aktivitas dia melakukan aktivitas kegiatan bekerja ya, laporan ke pekerjaan di sini nih timesheet. Nah, payroll karena dia bukan karyawan HRD ya, sifat dia hanya sebagai pegawai juga ya di HRD gitu ya. Jadi supervisornya di bagian keuangan ya. Untuk modul payroll dia tidak punya hak akses untuk membuka payroll ya, itu. Ini ya, bisa juga kosong. Nah, dari sisi administrasi bisa juga mengakses dari sisi administrasi ya. Nah, lalu kita save nih tuh. Nah, ini ya. Jadi ini contoh ya aplikasi atau add user yang sudah kita buat aksesnya. Kita setting, kita konfigurasi ya. Tinggal kita buat passwordnya ya. Password Gani ya di sini. Klik new password. Nah, ya 1 2 3 4 5 ya. Kita save. Oke ya. Lalu kita close ya, jangan di ini ya, di save. Oke ya. Nah, ini sudah ya. Nah, kalau sudah kita tinggal buat kontrak ya. Nah, kita masuk ke employee ya. Employee kontrak. Nah, di sini kontraknya baru Doni doang nih. Ya. Ya, lihat Doni, baru Doni. Kita buat dia kontrak ya untuk Gani. Nah, di Gani ya. Kontrak reference. Kasih nama aja ya Gani ya. Nah, ini bisa. Ya, employee-nya ini ya. Job title-nya supervisor keuangan ya, ini. Wage ini ya, salary strukturnya. Nah, ini ada ya, gaji supervisor. Tuh ya, masukkan sini. Wage ini kalau tidak sesuai dengan ranks gaji ya, gitu, di luar ranks gaji. Kalau ini kan rata ya, gaji supervisor seperti ini, gaji staff seperti ini, gaji manajer seperti ini ya. Nah, durasi dia bekerja ya, tanggal berapa? Tanggal 8 sampai tanggal, nah ini untuk yang training dulu nih, sampai tinggal 31 misalnya ya. Nah, baru setelah itu diperpanjang lagi ya sampai 3 bulan, misalkan bulan Februari tanggal 28 ya. Nah, nih ini ya, ini jadi ini masa trialnya ya, masa training ya 1 bulan. Ini masa dari mulai
trial sampai habis kontraknya nih ya. Ini ya, Februari 28 sini tahun 2022 ya. Nah ini schedule pekerjaannya, ini tidak usah ya. Terus membayar gajinya bulanan apa mingguan apa harian gitu ya. Nah biasanya bulanan sini ya. Nah ini kalau ada catatan di kontraknya dibuat di sini. Nah kalau sudah kita save ya nih. Ya kita lihat di sini ada 2 kontrak ya. Nah nih Gani ya dan Doni sini ya. Ya, walau working schedule belum ada, nanti buat sendiri ya. Tapi ini tidak diisi nggak apa-apa ya. Oke, kalau sudah kita buat payslip, masuk di payroll. Nah, misalkan kita ingin membuat slip gaji atas nama Gani. Nah, tadi Doni udah ada ya, Gani yang belum ada. Nah, cara gimana? Masuk di employee di sini ya, masuk di payslip batch. Nah, payslip batch ya sini. Nah ini baru gaji Doni dulu yang dibuatnya nih. Nah sekarang kita buat payslip untuk gaji Gani. Nah kita misalkan dia sudah bekerja ya, sudah bekerja selama 1 bulan. Kita buatkan payslipnya. Create, masuk di sini ya, gaji Gani. Nah ini bulan sini ya, misalkan ya Desember. Nah ini Desember 2022. 21 ya, sorry. Nah nih ya untuk periode 1 Desember misalkan ya nih, misalkan kita gaji dulu 1 Desember sampai dengan 30 Desember ya, sorry, Desember. Nah ini ya nih, kalau sudah baru kita add item nih, payslipnya ya, employee Gani sini ya. Nah ini Gani ya, periodenya ini ya bulan November ya. Nah, kita buat sini Desember tadi kita buat bulan Desember sampai dengan tanggal 31 Desember ya sini. Nah ini ya tuh gaji supervisor ya sudah ada di otomatis ya, kontrak Gani ini sudah ada ya. Ingat ya, kalau Gani belum ada kontraknya dia tidak akan bisa ya buat payslipnya. Jadi dibuat dulu kontrak Gani ya. Dia sudah, dia referensi ya, kode ya tuh misalnya. Nah ini untuk weekday input ya. Nah, salary, membuat salary computation ya. Nah kalau sudah seperti ini ya, ini baru draft ya. Nah ini baru draft ya, kita save aja ya. Nah ini kalau ada hari weekday ya, kerja di hari-hari lain gitu ya. Nah, di sini kita masukkan bisa. Karena nggak ada hari-hari lain, dia gaji sesuai salary rule yang kita buat ya. Ya maka kita save dulu ya, kita save ya, itu ya. Nah nih sudah ada di sini ya, payslip masih draft. Nah ini ya. Nah kalau sudah ya, ini sudah oke, draftnya kita generate ya, atau mau di save dulu ya. Nah, karena belum waktunya untuk buat payslip, kita save dulu ya. Masih draft statusnya ya. Nah kalau sudah oke pada waktu tanggalnya, kita generate payslip. Nah dia generate. Nah baru siapa di sini ya, kita masukkan ya, employee-nya siapa, Gani ya tuh. Lalu kita select. Nah udah ya. Ini kalau banyak payslip bisa kita pilih masing-masing pegawai di sini ya tadi ya. Misalkan ada pegawai lain yang mau kita payslip, buatkan payslipnya ini ya, bisa sekalian langsung ya. Karena baru satu ini, kita baru inginkan satu pegawai, baru kita save aja ya. Kita save ya, kita save sudah. Lalu ini sudah kita generate ya. Nah ini ya, ada 2 ya tadi
Tadi ini yang baru tadi ya. Sebenarnya ada satu ya, tapi kita buat generate 2 kali. Ya, akhirnya ada muncul 2 sini. Ya, ini. Nah, kalau sudah ya kita close. Nah, kita close. Ini masih draft nih. Ya, draft. Kita buat dia menjadi selesai ya, done. Kita pakai yang ini ya, kode 001 nih ya. Nah, nih. Kalau ingin down ya kita pilih nih. Kita pilih lalu kita confirm. Ya, confirm artinya nanti kita konfirmasi nih otomatis ya ke bagian keuangan nih nanti. Ya, konfirmasi ke bagian manajernya langsung ya nih. Nah, kita konfirmasi. Nah, sudah dikonfirmasi bukan draft lagi, sudah down ya. Tuh, sudah down bentuknya. Ya, ini. Kalau sudah down, ini PDF payslipnya sudah jadi ya. Nih, kita klik apply. Nah, ini ya, down ya. Ini masih draft ya. Kita pilih yang ini ya. Nah, ini sudah kita lihat di sini. Ya, untuk salary computation-nya ini ya. Nah, ini ada net ya, gaji seluruhnya. Ini ada gross ya, gaji bersih. Ini ada potongannya nih, segini. Ya, ini tunjangannya. Ya, terus ini gaji pokok. Ya, nah, ini basic ini enggak default yang di Odoo ya. Ini enggak kepake yang ini ya. Nih. Ini. Nah, baru kita bisa buat attachment nih. Jadi kita menjadikan dia PDF ya. Nah, caranya print payslip ya. Nah, print payslip. Nah, ini proses membuat PDF ya. PDF payslip atas nama Gani ya. Nah, ini masuk nih PDF-nya nih ya. Jadi itu ya satu tuh PDF-nya. Nah, kalau kita buka nih PDF-nya. Ya, nah ini payslip ya. Payslip belum kebuka ya ini. Nah, ini ya. Nah, ini payslip atas nama salary Gani itu ya. Bulan Desember 2021. Ya, nama Gani ya, di address-nya di sini ya. Ini Gani, ini emailnya, referensinya ini ya, date form-nya. Date to ya, periode gajinya ya. Nah, ini rincian gajinya. Ya, ada basic, gaji pokok, tunjangan ya. Ini dia yang dipakai ini ya. Nah, ini tunjangan ya, potongan ya, gross-nya ini ya, gaji bersih ini. Nah, ini net ya, gaji keseluruhannya ya, itu. Itu ya, ini PDF. Itu ya sudah jadi itu PDF-nya ya. Tinggal dikirim aja emailnya. Ya, gitu. Kirim melalui email ya itu atau melalui yang lain ya. Biasanya melalui email ya itu. Karena sudah di PDF-nya. Nah, itu ya proses pembuatan payslip. Kalau down ini sudah konfirmasi ya. Artinya sudah di-post ya, diposting ya. Kalau udah dikonfirmasi kan otomatis udah masuk ke bagian keuangan ya. Dan manajernya ke yang lainnya. Oke ya, ini tinggal ini ya. Nah, ini ada yang salah nih tadi ya. Kita klik generate 2 kali ya, hasilnya jadi 2 ya. Ini nggak apa-apa, nanti bisa kita delete. Itu ya, bisa kita delete. Tuh ya. Nah, ini itu cara membuat payslip. Oke ya, sangat mudah kan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kansa, ada mau tanya nggak Kansa? Atau yang lain nih? Ini Ken. Gimana nih Ken? Odonya gimana nih Ken? Bisa nggak? Atau yang lainnya siapa? Denisa. Monitor Denisa. Iya, Pak. Nah, odonya jalan nggak? Jalan, Pak. Ya. Oke.
Kalau tidak ada hambatan, berarti bisa langsung dipraktekkan ya. Oke ya. Nanti kalau yang pengen lihat-lihat lagi bisa lihat di rekaman videonya ya. Nanti saya share ya rekaman videonya di Mas. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Bapak, saya Ya. boleh bertanya terkait UAS nanti nggak, Pak? Oh iya, silakan. Tadi kan kata Bapak ada dua bagian ya, solver sama odo. Ya. Untuk solvernya itu transportasi ya? Metode Satu. transportasi. Selain itu apa, Pak? Metode penugasan atau metode Hungarian ya, metode penugasan yang terakhir itu ya, solvernya. Jadi ada dua. Pertama soal mengenai metode transportasi. Jadi ada soal metode transportasi gunakan solver. Terus ada soal menggunakan metode Hungarian gunakan solver. Nanti filenya berupa Excel ya. Yang dikirim itu berupa Excel. Ada dua file Excel. Yang satu lagi kalau untuk Odoo screenshot aja ya hasilnya untuk buat payslip ya, langkah-langkahnya ya. Terus jadikan PDF tuh ya. Jadi ada dua file tuh, Excel dan PDF. Gitu ya, Nisrina. Gimana Nisrina? Oke, baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. nanti sifat ujiannya online ya. Masih online. Jadi mudah-mudahan kalian bisa semua ya. Terus juga semester depan sudah mulai ini ya, normal lagi ya. Saya juga belum tahu nih ya, apakah masih online apa gimana? Upit Ria masih online apa gimana untuk semester depan? Kayaknya kita magang, Pak. Oh iya ya, magang ya depannya. Oke ya, selamat magang ya untuk semester depan. Semoga sukses ya dan cepat selesai ya kuliahnya. Oke, berarti hari ini session terakhir ya. Session terakhir untuk perkuliahan, nanti dilanjut dengan UAS. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah ya, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja ya. Mudah-mudahan semua keinginannya tercapai ya. Oke ya, itu ya. Amin. Oke, amin ya. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke Terima kasih, ya. Kak. Sama-sama. Terima kasih Ya, banyak, oke. Pak. Ya, saya Lip ya.